Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin tumisan buncis yang simple banget tapi rasanya enak banget. Ini buncisnya kita potong-potong ya. Potongnya jadi 2 bagian aja biar cantik nanti hasilnya. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan lainnya yaitu udang. Ini udang itu masih seger banget. Terus ini sudah aku buang kotoran yang ada di punggung dan juga ada di kepala. Kulitnya nggak usah dibuang ya, wis begini aja supaya nanti rasanya itu lebih enak gitu. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbunya. Ini bumbunya aku pakai cabai hijau besar. Cabainya akan kita potong tipis-tipis. Kemudian setelah ini kita siapkan cabai merah keriting. Cabai merah besar juga boleh. Ataupun misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi. Di sini aku pakai brambang atau bawang merah. Kemudian kita akan iris tipis-tipis. Setelah ini kita akan siapkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis aja. Hari ini simple, jadi semuanya serba dipotong, nggak ada ngulek, nggak ada blender. Kemudian setelah ini tambahkan lagi daun salam. Kalau semua sudah siap, kita siapkan wajan, beri minyak, dan kita akan goreng terlebih dahulu udangnya. Kita wolak-wali sampai nanti udangnya berubah warna dan mateng. Kalau sudah mateng, di sini akan kita angkat. Kemudian kita akan sisihkan. Ini minyaknya nggak usah dibuang, nanti kita pakai untuk gongsong bumbunya ya. Kalau dirasa kebanyakan boleh dikurangi. Nah, kita akan gongsong terlebih dahulu. Di sini bawang putih dan juga ada bawang merahnya. Kita aduk-aduk sampai nanti setengah layu. Baru kita akan cemplungin bumbu lainnya. Tadi ada cabai hijau, cabai merah, dan juga daun salamnya. Kemudian tumis lagi sampai harum. Setelah ini kita akan cemplungin udangnya dan juga buncis. Kita tambahkan lagi air, kemudian di sini masukkan saus tiram. Kemudian di sini juga kita akan tambahkan lagi gula pasir secukupnya, kemudian garam secukupnya. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa juga boleh, enggak juga nggak apa-apa, rasanya udah enak banget karena kita udah pakai udang dan saus tiram, itu rasanya udah gurih banget. Kemudian kita aduk-aduk, nggak usah lama-lama biar nanti sayurnya masih krius-krius. Seperti ini aja hasilnya Flavis, tumis udang dan juga buncis sederhana kita hari ini. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget kita makan untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Yang penting nasinya masih hangat, masih kemebul, wis enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep tumisan usus. Ini aku mau bikin yang rodok manis tapi warnanya nggak mau sampai yang terlalu coklat. Jadi masih bener-bener warnanya cantik banget. Ini sudah aku siapkan usus, tadi aku beli di pasar. Sebenarnya usus di pasar itu kan sudah direbus, tapi nanti kita akan rebus lagi. Sebelum direbus, ini mau aku buang bagian lemak-lemaknya. Jadi kalau kita beli usus itu suka masih banyak lemak-lemaknya kayak gini kan. Nah, itu kita buang aja. Kemudian ini akan kita potong. Ini potongnya sesuai seleranya Flavis aja. Kemudian setelah ini cuci yang benar-benar bersih banget. Kemudian sekarang kita akan bikin bumbu untuk campuran pada saat merebusnya nanti. Di sini ada kunir dan juga ada jahe dan garam. Ini akan kita haluskan. Setelah ini siapkan air mendidih, cemplungin usus yang sudah tadi kita cuci yang bersih banget. Kemudian kita masukkan bumbu halusnya. Nah, ini kalau udah pakai bumbu kayak gini Flavis dijamin nanti masakan usus sekalian itu nggak ada bau amis sama sekali, terus nggak ada bau ususnya gitu. Rasanya enak banget nanti. Ini akan kita rebus sampai dirasa nanti sudah cukup bersih kayak gini. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu untuk tumisannya. Di sini ada cabai merah besar. Kemudian di sini ada cabai rawit. Karena aku mau pedes ya, jadi aku kasih cabai rawit. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, ya wis nggak apa-apa, cabai rawitnya kita skip aja. Kemudian tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuman kita iris-iris aja. Setelah ini kita akan tambahkan lagi brambang atau bawang merah ya. Kemudian ini akan kita potong tipis-tipis juga. Pokoknya hari ini bumbunya praktis, semuanya serba dipotong-potong, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi tomat. Ini aku pakai tomat hijau. Ini masih seger banget. Jadi nanti masakannya itu bukan cuman gurih, tapi juga ada rasa segernya. Ini kita potong-potong ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan.
Kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan atau kita gongsong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya dan cabai rawitnya. Kemudian biarkan nanti sampai harum, baru masukkan lagi daun salam. Kita akan gongsong lagi sampai nanti benar-benar harum. Kemudian masukkan usus yang sudah tadi kita rebus, kita aduk rata. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku pakai gula pasir, kemudian saus tiram, kemudian ada kecap manis. Ini kecapnya aku nggak mau banyak-banyak supaya nanti warnanya nggak terlalu coklat. Kemudian tambahkan garam, penyedap rasa. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, kita akan beri air. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti airnya itu susut lagi. Kalau misalnya sudah hampir mau diangkat, kita cemplungin tomat dan juga cabai merah besar. Nah, kenapa sih cabai merah besarnya itu belakangan? Supaya nanti warna masakannya itu jadi cantik aja. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, dan ini sudah matang. Rasanya enak banget, aromanya juga harum banget, jadi nggak ada bau amis ususnya sama sekali. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita makan pakai nasi yang masih anget, masih kemebul. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep baceman tahu dan juga tempe. Resepnya enak banget, sederhana banget. Ini bisa Flavis masukin kulkas, terus nanti sewaktu-waktu tinggal goreng kalau mau maem. Nah, untuk bumbunya di sini kita siapkan ketumbar, kemudian bawang putih, berambang, dan juga kita akan haluskan menggunakan air biar lebih gampang. Kemudian setelah halus kita sisihkan, kita akan toto tempe dan juga tahunya ke dalam wajan seperti ini. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya supaya lebih sedap. Di sini ada daun salam, laos, kemudian di sini kita tambahkan lagi gula Jawa. Ini gula Jawanya pilih sing paling api kalau mau bacemnya enak. Gula Jawanya itu harus yang bagus. Kemudian di sini tambahkan lagi asam, garam. Kemudian kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh. Masukkan bumbu halus, tambahkan lagi minyak, kemudian kecap manis. Setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Ini sajiannya kalau mau pakai air kelapa itu jauh lebih sedap lagi Flavis, tapi ya wis hari ini aku pakai air biasa aja. Pertama-tama kita akan masak dulu pakai api besar. Kemudian setelah mendidih kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak pelan-pelan. Memang masak bacem itu memang harus sabar, apinya kecil supaya bumbunya itu benar-benar ngeresep ke tempe dan juga tahunya. Nah, ini sudah asap Flavis, ini sudah waktunya kita matikan apinya. Ini Flavis bisa lihat warnanya memang nggak coklat banget karena aku pakainya tadi kecapnya kecap kencana dan gula merahnya ya nggak terlalu hitam, jadi nggak terlalu, warnanya nggak terlalu hitam banget ya. Tapi ini rasanya sudah manis dan gurih. Ini Flavis bisa masukkan ke kulkas. Terus nanti sewaktu-waktu mau goreng, sewaktu-waktu mau maem tinggal goreng aja. Nah, hari ini aku juga mau contohin ke Flavis gimana sih cara goreng bacemnya. Jadi kalau goreng bacem itu nggak boleh Flavis tinggal. Begitu kita cemplungin harus kita wolak-wali karena dia manis, jadi cepet banget untuk gosongnya. Nah, gorengnya juga apinya nggak boleh terlalu besar. Nah, kalau misalnya kira-kira warnanya sudah kecoklatan seperti ini tandanya sudah mateng. Ini kan kita angkat, kita akan sisihkan. Ini akan kita maem pakai nasi yang hangat. Terus kalau misalnya Flavis mau pakai sayur bening bayam, sayur sup, sayur asem, sambel tomat, sambel terasi, wes enak banget. Yang penting jangan lupa nasinya itu masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang enak banget. Jadi resep ini aku terinspirasi dari kemarin aku makan di warung makan Ramesan di Kebumen. Ini kita akan bikin tumis tahu plus pete. Rasanya tuh enak banget, terus bikinnya juga gampang banget. Ini kita siapkan dulu tahu kuning, ini kita potong kotak-kotak, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita siapkan lagi bahan lainnya yaitu pete. Ini aku suka banget lihat petenya kayak gini Flavis. Jadi petenya tua, gendut-gendut banget, terus kemeletus banget gitu pada saat dimaem. Ini petenya akan kita kupas, kita akan belah menjadi dua bagian. Kalau misalnya Flavis mau utuh-utuh juga nggak apa-apa, tapi kadang-kadang kalau utuh agak serem, kadang-kadang dalamnya itu suka ada uletnya gitu Flavis. Jadi biasanya aku belah menjadi dua bagian.
Nah, kalau sudah dikupas semuanya, kita letakkan dulu dalam mangkuk. Setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya aku pakai yang ukuran sedang aja. Kemudian ini akan kita iris tipis-tipis memanjang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi ada bahan lainnya yaitu tomat. Ini tomatnya kita buang bagian ujungnya, kemudian kita akan potong tipis-tipis boleh, potong kotak-kotak juga boleh, sasaknya flavis aja nggak masalah ya. Kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan lagi cabai merah keriting. Kemudian kita akan iris tipis-tipis juga. Setelah kita iris-iris, kita akan sisihkan dulu dalam piring. Kemudian di sini kita tambahkan lagi cabai hijau besar, jadi nanti berwarna-warni. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedes banget, boleh tambahkan lagi cabai rawit merah sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ya. Kemudian di sini kita akan siapkan lagi brambang. Ini brambangnya akan kita iris tipis-tipis. Kemudian kalau misalnya sudah diiris-iris, kita akan sisihkan dulu. Selain ada brambang, kita akan siapkan juga ada bawang putih. Ini bawang putihnya akan kita iris-iris tipis juga. Kemudian kalau sudah, kita akan sisihkan sama yang lainnya tadi. Kemudian kita akan siapkan wajan. Kita beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bawang merah dan juga bawang putihnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai nanti harum. Kemudian di sini kita akan masukkan ada cabai. Kemudian untuk cabenya kita pakai cabai yang merah dulu aja, cabai hijaunya nanti belakangan ya. Kemudian setelah ini kita akan masukkan tahunya. Untuk tahunya tadi aku lupa bilang, tapi juga bisa pakai misalnya kalau mau pakai tahu putih ataupun tahu coklat ya nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk, terus kita akan tambahkan lagi air. Kemudian di sini kita tambahkan lagi gula Jawa atau gula putih juga boleh. Kemudian garam, penyedap rasa. Penyedap rasanya sesuai dengan selera Flavis aja, mau micin, mau kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu sapi ataupun kaldu jamur nggak apa-apa. Kemudian untuk terakhir kali baru masukkan tomat, cabai dan juga petenya, karena aku pengennya kalau maam pete itu masih kletus gitu, jadi aku masukinnya selalu di akhir masakan. Kemudian ini kalau misalnya semuanya sudah masuk, kita aduk-aduk dan ini udah jadi. Ini warnanya masih cantik banget dan peteknya juga masih seger banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakai nasi yang masih anget banget. Terus aku suka banget kalau maem lauk ini tuh pakai tempe mendoan. Wis enak banget rasanya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sarapan yang simple banget. Jadi resep ini aku terinspirasi gara-gara kemarin itu anak-anak pagi-pagi mau sekolah, terus habis itu bingung masak apa. Akhirnya aku bikin masakan seadanya yang ada di kulkas. Dan hari ini aku mau bagiin resepnya untuk Flavis di rumah. Kita akan bikin bakso kecap ya. Ini rasanya enak banget. Terus bikinnya juga bener-bener simple banget. Ini baksonya kita potong tipis-tipis ya. Kemudian setelah dipotong-potong kita akan sisihkan. Dan setelah ini kita langsung aja siapkan bumbunya. Untuk bumbunya itu juga bener-bener praktis banget. Di sini kita siapkan cabai merah besar. Nanti kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, Flavis bisa tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas sama sekali, jadi cabai merahnya dibuang bijinya dan nggak usah pakai cabai rawit. Ini supaya nanti tampilannya itu lebih cantik, nggak pucat gitu. Ini akan kita potong-potong. Selain ada cabai, di sini kita siapkan juga bumbu lainnya. Aku pakai brambang atau bawang merah. Ini juga cuman kita iris tipis-tipis aja. Jadi hari ini nggak ada ngulek-ngulek, nggak ada blender-blender, semuanya serba praktis. Selain ada brambang, di sini juga aku siapkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Kemudian selain ada brambang dan juga bawang, di sini untuk aroma lainnya aku tambahkan lagi daun bawang. Ini biar nanti masakannya lebih harum dan juga warna masakannya jadi lebih cantik, warna-warni. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita langsung siapkan wajan. Kemudian wajannya di sini kita kasih sedikit minyak.
Kalau sudah panas, di sini kita akan terlebih dahulu tumis brambang dan juga bawangnya sampai nanti setengah layu. Baru nanti kita akan masukkan bahan lainnya yaitu cabai. Di sini kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, cabai rawitnya boleh di skip ya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, kita tumis sampai harum. Setelah ini langsung kita akan cemplungin bakso yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian di sini kita tambahkan lagi kecap. Nah, di sini karena aku cinta banget sama Kebumen dan juga aku suka banget sama kecapnya orang Kebumen, yaitu kecap kencana. Ini rasanya enak banget, gurih terus ringan, nggak pekat gitu. Ini cocok banget untuk masakan Indonesia seperti masakannya Flavikasi. Kemudian tambahkan lagi gula, garam, kemudian kalau pakai penyedap juga boleh. Kemudian tambahkan lagi air, kita akan masak sampai nanti airnya rodok susut kayak gini. Jadi nanti teksturnya itu rodok nyemek. Kemudian untuk terakhir kali kita akan masukkan daun bawangnya. Nah, kalau daun bawangnya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Habis itu jadi deh tumisan bakso kecap kita hari ini. Nah, ini cocok banget, nanti kita akan maem dengan nasi anget. Ini nanti cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Pokoknya kalau misalnya Flavis lagi cari resep yang praktis banget, nah resep satu ini cocok banget untuk Flavis praktekkan di rumah. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin teri goreng sambal dabu-dabu. Rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Ini enak dimam pakai nasi anget, mau pakai kluban-klubanan juga enak banget. Misalnya kluban daun singkong, kluban daun janggel, kecipir, wah pokoknya enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan cabai rawit. Ini aku pakai cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau. Ini campur aja supaya nanti warnanya lebih cantik. Kemudian kita potong-potong. Setelah ini kita akan sisihkan dulu. Kemudian di sini kita siapkan lagi brambang, ini kita pakai yang banyak aja. Kemudian ini brambangnya juga akan kita potong-potong. Potongnya nggak perlu tipis-tipis banget juga nggak apa-apa, Flavis rodok kandel sedikit juga nggak apa-apa. Kemudian kalau misalnya sudah selesai kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu, campur dengan cabenya. Kemudian di sini aku siapkan tomat. Nih tomatnya ada yang merah, terus masih ada yang agak kehijauan supaya nanti warnanya jauh lebih cantik dan rasanya makin seger. Ini akan kita potongnya kotak-kotak kecil ya. Setelah dipotong-potong, kita akan langsung campurkan ke bahan-bahan lainnya tadi yang sudah dipotong-potong. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan minyak yang panas banget. Kita akan goreng ikan terinya. Ini pastikan ikannya sudah dicuci terlebih dahulu. Kita akan goreng sampai nanti ikan terinya mateng. Jangan lupa dibalik-balik supaya matengnya merata ya. Kalau kira-kira sudah matang seperti ini warnanya sudah kecoklatan, sudah garing. Ini akan kita angkat dan kita akan sisihkan. Nah, minyaknya ini jangan dibuang Flavis. Ini akan kita siram ke dalam sambelnya nanti. Sebelum disiram kita siapkan lagi tambahannya yaitu micin dan juga ada sedikit garam. Garam sedikit aja karena ikan terinya sudah asin ya. Kalau sudah tercampur baru kita siram dengan minyak yang bekas goreng teri tadi. Jadi minyaknya itu harus benar-benar panas banget. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Kalau misalnya sudah tercampur rata baru kita akan cemplungin teri yang sudah tadi kita goreng. Kemudian ini akan kita aduk rata. Nah, ini sudah jadi nih kayak gini Flavis. Ini rasanya udah enak banget. Jadi rasanya pedes, gurih. Wis, pokoknya enak banget. Ini cocok banget kita pakai nasi anget, pakai tempe goreng, pakai ikan goreng, pakai lalapan atau kluban, daun singkong, daun cakrat cikri, daun janggel. Wah, enak banget deh. Yang penting nasinya itu masih anget, masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari dada ayam. Kebetulan kita udah lama banget ya nggak bikin resep masakan dari dada ayam. Nah, dada ayamnya ini akan kita bikin dada ayam suwir bumbu Bali yang rasanya enak banget dan bikinnya juga gampang banget. Nah, ini dada ayamnya aku belah ya supaya nanti saat direbus lebih cepat mateng. Nah, hari ini ngerebusnya aku nggak cuma pakai air Flavis, tapi pakai santan. Nah, ini kita tambahkan lagi garam, kemudian daun salam dan juga
lengkuas. Nah, ini akan kita aduk-aduk. Kita akan masak sampai nanti ayamnya mateng. Nah, seperti ini Flavis, ini ayam sudah mateng. Kita angkat, kita sisihkan, biarkan dingin. Kemudian kalau sudah dingin, kita akan suwir-suwir ayamnya ya. Nah, ini ayamnya sudah gurih Flavis. Jadi kalau kita pakainya air biasa itu nggak segurih kalau kita pakai santan. Terus tadi kita juga bumbuin pakai rempah-rempah, jadi aromanya juga jauh lebih harum lagi. Nah, setelah disuwir-suwir, kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan bumbunya ya. Di sini kita siapkan ada merica, ketumbar, dan juga ada kemiri. Di sini kita pakai bawang putih, kemudian ada bawang merah, dan yang paling penting ini kencurnya nggak boleh ketinggalan. Terus ada jahe dan juga ada lengkuas. Dan di sini kita juga pakai cabai merah keriting. Nah, semua bahan ini akan kita haluskan ya, termasuk lengkuasnya akan kita haluskan. Di sini kita beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, di sini kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis atau kita akan gongsong sampai nanti bumbunya harum. Kemudian tambahkan lagi daun jeruk dan juga serai. Kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget dan udah nggak ada bau langitnya sama sekali. Dan tekstur warnanya juga udah beda. Kemudian kita tambahkan lagi air, kemudian gula pasir secukupnya, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian di sini kita pakai jeruk nipis supaya nanti rasanya lebih seger gitu. Jadi bukan hanya gurih tapi ada segernya. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti airnya asap dan rasanya udah enak, baru masukkan ayamnya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kalau misalnya masih agak basah, kita akan aduk-aduk terus sampai nanti teksturnya agak kering. Kita pakai apinya kecil aja pada saat ngaduk dengan ayamnya ya. Nah, seperti ini Flavis, ini ayamnya sudah tercampur rata dengan sambal atau bumbu baliknya. Kemudian sekarang kita akan angkat, kita langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita pakai nasi putih. Apalagi kalau misalnya ada lauk-lauk lain, misalnya sate lilit dan teman-temannya, wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang simple banget. Ini cocok banget untuk musim hujan seperti ini. Hari ini aku mau bikin sup ayam. Ini rasanya enak banget, bikinnya juga simple banget. Ini aku pakainya ayam gendut. Flavis juga bisa pakai ayam kampung. Nah, ini karena ayamnya aku pakai ayam gendut, jadi aku rebus terlebih dahulu ya. Kalau misalnya Flavis pakai ayam kampung, step ini boleh di skip. Ini bertujuan supaya biar ngilangin bau anyirnya gitu. Nanti setelah direbus, kita sisihkan dulu. Kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku pakai buncis. Ini buncisnya segenggam aja. Kemudian kita potong-potong. Setelah dipotong-potong kita sisihkan dulu. Setelah ini kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai wortel. Ini wortelnya udah aku bentuk kembang ya supaya lebih cantik dan lebih menarik. Ini potongnya lebih gede-gede biar kayak di restoran. Kemudian kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini aku pakai kentang. Ini kentangnya juga aku potongnya gede-gede senada dengan wortelnya. Setelah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya aku pakai 1. Ini ukurannya sedang ya. Kalau misalnya besar cukup separuh aja. Kemudian ini bawang bombaynya akan kita cincang. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bawang putih dan juga ada merica. Kemudian kita akan haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Kalau sudah halus, di sini kita akan tumis atau gongsong terlebih dahulu. Siapkan wajan dan juga minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan lagi bawang bombaynya. Kemudian kita akan gongsong lagi. Ini nggak usah terlalu lama-lama gongsongnya. Kemudian baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita rebus terlebih dahulu.
Kemudian di sini akan kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Tunggu sebentar ya, jangan langsung dimasukkan air. Tunggu kurang lebih 2-3 menit, baru kita akan masukkan air. Nah, di sini airnya aku pakai kurang lebih 2 liter. Kemudian kita akan tunggu sampai nanti mendidih. Setelah mendidih, di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya, ada garam, penyedap rasa, gula pasir secukupnya sesuai dengan seleranya Fluffy. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai mendidih lagi. Kemudian di sini kita akan masukkan wortelnya terlebih dahulu, karena wortel itu kan lebih atos, jadi kita cemplungin terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan masak sampai nanti setengah empuk. Baru kalau sudah setengah empuk, kita akan masukkan sayuran lainnya, ada buncis dan juga ada kentangnya. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti kira-kira sudah matang. Untuk terakhir kali ketika mau diangkat, kita cemplungin tomat. Nah, di sini Fluffy juga bisa tambahkan lagi daun bawang, daun seledri, kemudian berambang goreng. Itu juga nanti bikin aroma supnya jadi lebih wangi dan segar banget. Nah, seperti ini aja Fluffy, ini sup ayam kita sudah matang. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget, kita maem pakai nasi anget yang masih kemebul. Terus kalau misalnya ada tempe goreng sreng atau tempe goreng tepung, itu juga makin enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sarapan ataupun untuk makan malam yang kilat. Ini juga enak banget. Hari ini kita akan bikin mie goreng. Aku pakai mie gorengnya ini jenis mie kuning yang basah ya. Ini rasanya akan lebih enak loh. Kemudian di sini aku siapkan juga bahan lainnya, toge dan juga ada udang. Kalau misalnya Fluffy nggak ada udang, bisa juga pakai ayam ya. Itu juga nanti rasanya akan sama-sama enak. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbunya. Hari ini aku pakai bumbunya yang bener-bener praktis banget, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender, dan nggak perlu banyak bumbu. Kita cukup pakai brambang dan juga kita pakai bawang putih. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi cabai merah besar. Kalau misalnya Fluffy mau lebih pedas, boleh nanti tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Fluffy di rumah. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi daun bawang supaya nanti aromanya makin harum lagi. Kemudian kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian di sini kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, di sini kita akan goreng telur ya. Ini telurnya kita ceplok aja. Kemudian ini langsung kita orak-arik dan kita akan masak sampai nanti kira-kira sudah matang. Baru di sini kita akan tambahkan lagi atau kita cemplungin langsung udangnya. Kalau misalnya nggak ada udang, juga pakai ayam. Kalau misalnya nggak ada ayam, juga bisa ganti pakai bakso ikan ataupun pakai fish cake. Itu juga rasanya akan enak banget. Kemudian kalau misalnya sudah matang, ini kita akan angkat. Kemudian kita akan sisihkan. Nah, setelah ini baru kita akan tumis bumbu-bumbunya. Terlebih dahulu kita akan tumis bawang merah atau berambangnya dan juga bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita tambahkan lagi air, kita tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kita pakai saus tiram dan juga ada kecap asin. Kemudian jangan lupa gula pasir, garam dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Fluffy mau pakai penyedap rasa, bisa pakai ini ya, kaldu ayam, kaldu bubuk sapi ataupun kaldu jamur, itu juga rasanya enak banget. Kemudian kita cemplungin mie-nya, kita akan aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah ini kita akan langsung masukkan bahan lainnya. Tadi ada telur yang sudah digoreng dan udang, kemudian togenya, daun bawangnya, cabenya, semuanya kita masukin. Kalau semua bahan ini sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, cuma tinggal diaduk-aduk sebentar. Habis itu jadi deh, ini supaya nanti rasa sayurannya itu masih krius-krius. Sekarang udah gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini enak banget untuk sarapan, apalagi kalau pagi-pagi tuh maunya semua serba praktis ya. Ini cocok banget untuk resep sarapan ataupun untuk makan malam yang kilat. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang enak banget, masakan yang murah meriah. Hari ini kita akan bikin resep mie goreng. Tapi resepnya mie goreng ini nggak pakai daging-dagingan ya, jadi bener-bener versi yang sehat kalau Fluffy Kasih bilang.
Ini kita siapkan mie nya sebanyak 2 bungkus. Flavis bisa pakai merek mie apa aja sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian kita akan rebusnya nggak boleh lama-lama biar nanti nggak terlalu lonyot. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya, karena tadi kita nggak pakai daging-dagingan. Ini akan aku ganti pakai jamur tiram. Ini jamur tiramnya kita suwir-suwir jadi biar mirip ayam gitu. Kemudian ini akan kita rendam dulu dengan air mendidih kurang lebih 5 menit. Nah, setelah kita rendam selama 5 menit, kita akan angkat, kemudian kita tiriskan. Nah, setelah ini kita masih akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai sawi putih, Flavis juga bisa misalnya pakai cesim, itu juga boleh. Ini akan kita cuci yang bersih ya, kemudian kita akan potong-potongnya sesuai dengan selera Flavis aja. Mau pendek-pendek boleh, mau lebar-lebar boleh. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini baru kita akan siapkan bumbu halusnya. Nah, di sini untuk bumbu halusnya versi yang benar-benar simple banget. Cuman ada kemiri, bawang putih, bawang merah, dan juga ada cabai. Di sini aku pakai cabainya cabai keriting ya. Tapi Flavis bisa juga kalau mau lebih pedas pakai cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian ini bumbunya akan kita haluskan pakai ulekan. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender. Kemudian setelah ini kita siap memasaknya. Siapkan wajan dan juga minyak. Kalau sudah panas, di sini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong sampai nanti harum. Nah, kalau misalnya sudah harum, di sini pertama-tama kita akan masukkan terlebih dahulu jamur tiram yang sudah tadi kita rebus ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk sampai tercampur rata. Baru kita akan cemplungin lagi sawi putihnya. Kemudian di sini kita akan aduk rata. Nah, di sini masaknya tuh nggak usah lama-lama Flavis. Jadi kalau memang sayur-sayuran ini cepet banget mateng. Jadi kita masaknya cepet, pakainya api yang besar. Kemudian ini kalau sudah tercampur rata, baru kita akan masukkan sedikit air karena di sini aku mau mie gorengnya itu teksturnya rodok nyemek. Nah, di sini juga kita akan tambahkan kecap manis. Di sini untuk kecap manisnya aku selalu pakai kecap manis merek Kencana. Ini rasanya bener-bener enak banget, gurih tapi nggak pekat gitu, ringan rasa kecapnya. Kalau misalnya Flavis nggak ada kecap Kencana, bisa pakai kecap nasional. Kemudian di sini kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Nah, di sini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Flavis. Jadi kita aduk cepat. Kita pakai api besar ya, kemudian biarkan sampai nanti airnya rodok asat seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan lagi tomat supaya rasanya lebih seger lagi. Kemudian kita akan aduk-aduk. Udah, kalau tomatnya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal kita aduk-aduk sebentar. Kemudian kita akan langsung sajikan di meja makan. Nah, resep ini cocok banget kita maem untuk sarapan, untuk makan siang, ataupun untuk makan malam. Dimakan begini enak. Kalaupun mau campuran pakai nasi sedikit ataupun nanti ada lauknya ayam goreng, empal goreng, itu juga rasanya akan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.